Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab yang sama, yaitu tentang Al-Qur'an dan keutamaannya, akan tetapi dalam sebab yang berbeda. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, marilah kita mereview sedikit tentang pembelajaran yang kemarin. Yang pertama yakni tentang pengertian Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat utama dari Muhammad dan Nabi Muhammad SAW, dan bagi barang siapa yang membacanya akan bernilai ibadah. Adapun nama-nama lain dari Al-Quran, yang pertama adalah Az-Zikr yang berarti pemberi peringatan, yang kedua adalah Al-Kitab yang berarti buku, yang ketiga adalah Al-Furqan yang berarti pembeda antara yang hak dan yang batil, yang keempat adalah An-Nur yang berarti pemberi cahaya, yang kelima adalah Al-Huda yang berarti petunjuk, dan yang keenam adalah Al-Bayyinah yang berarti keterangan. Selanjutnya tentang periodisasi pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, ketika Rasulullah masih hidup, bahwasanya Al-Quran ditulis dalam pelepah-pelepah kurma ataupun kulit binatang. Adapun periode pengumpulannya dimulai pada masa khalifah yang pertama, yakni Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, dan baru bisa selesai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Adapun turunnya Al-Quran sendiri itu melalui dua periodisasi. Yang pertama adalah periodisasi Makkiyah, di mana Al-Quran turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua adalah periodisasi Madaniyah, yakni ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang selanjutnya adalah tentang bukti kebenaran Al-Quran. Itu sudah sangat jelas, banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya melalui tantangan-tantangan kepada kaum kafir Quraisy pada masa itu untuk membuat ayat atau yang sejenisnya dengan Al-Quran, akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sanggup menandingi keindahan dan kebenaran dari Al-Quran. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas, yang pertama adalah pokok-pokok kandungan Al-Quran, yang kedua adalah keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, adapun yang ketiga adalah hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Quran dan keistimewaannya bagian 2. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah tentang isi pokok kandungan Al-Quran. Ya, sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab terdahulu, Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi, yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlak karimah, yang kelima tarikh, dan yang keenam adalah syariat. Nah, apa saja pengertian dari masing-masing kandungan tersebut akan kita bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah akidah. Nah, saat ini kita mempelajari mata pelajaran apa? Akidah Islam. Nah, mohon maaf, maksud saya adalah akidah akhlak. Ya, akidah akhlak. Kalian tahu nggak apa sih artinya akidah? Akidah itu berasal dari kata al-aqdu, yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Ya, akidah itu sama dengan i'tiqad.
Adapun secara istilah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Akidah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan juga takdir yang buruk. Nah, keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama. Nah, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi bahwasanya pokok-pokok Islam itu ada 6: iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, selanjutnya kepada Rasul-Rasul Allah, kepada kitab Allah, kepada hari akhir, takdir baik maupun takdir buruk. Yang kedua, kita akan membahas tentang ibadah. Setiap kali rutinitas sehari-hari kita selalu beribadah, baik sholat, zakat, puasa itu termasuk dalam ibadah. Lalu sebenarnya apakah ibadah itu? Di dalam Al-Quran mengajarkan tentang ibadah juga, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya adalah cara-cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan agama, agar dengan memahami bagaimana tata cara ibadah yang benar, insya Allah ibadah yang kita lakukan tidak akan sia-sia dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan bahas tentang muamalah. Mungkin di antara kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan muamalah. Mungkin juga tidak terlalu asing muamalah. Apa sih pengertian muamalah? Coba terangkan kalau tahu. Saya tahunya bank muamalah, Pak. Wah, itu beda lagi ya. Tapi secara umum kata muamalah itu sama. Di situ bahwasanya muamalah ini adalah mengajarkan hubungan antara manusia, baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi mereka membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Nah, dengan kita mempelajari, memahami bagaimana tata cara muamalah yang benar sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan bisa hidup berdampingan dengan baik, dengan rukun dan damai dengan semua makhluk yang ada di dunia ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak karimah. Tadi kita sudah membahas tentang akidah. Akidah itu adalah keyakinan. Selanjutnya adalah akhlak karimah. Lalu apa akhlak karimah itu? Akhlak karimah yakni budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Akhlak karimah ini sangatlah penting karena esensi dari segala amal perbuatan kita nanti adalah dapat diukur dari akhlak kita. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Selanjutnya saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu waliullah. Beliau mengatakan, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Jika hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Pesan ini sangat dalam, artinya bahwasanya orang yang berakhlak itu jauh lebih dihargai daripada orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu belum tentu mereka berakhlak jika mereka tidak bisa mengamalkan dan meresapi ilmu yang mereka miliki untuk kemaslahatan bersama. Selanjutnya saya mengutip dari seseorang,
bahwasanya mengatakan adab dulu baru ilmu. Orang beradab sudah pasti berilmu, orang berilmu belum tentu beradab. Kata-kata ini sangat sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Ya, bisa kita pahami bersama-sama tentang keutamaan dari akhlakul karimah. Selanjutnya kita akan bahas tentang tarikh. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apakah pengertian dari tarikh itu. Ya, tarikh adalah kejadian atau menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Jadi dalam Al-Quran diceritakan tentang sejarah umat-umat terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Di dalam kisah itu kita bisa mengambil pelajaran atau ibrah. Kita bisa mengambil hikmahnya agar kita bisa hidup lebih baik lagi, dan jangan sampai kita mengulangi suatu kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan pada umat-umat terdahulu. Selanjutnya, isi pokok kandungan dalam Al-Quran adalah syariat. Syariat yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, utamanya berkaitan dengan ibadah, akidah maupun muamalah, tentunya ada peraturan-peraturan, ada kaidah-kaidah yang harus kita laksanakan agar semua bisa berjalan secara seimbang. Apabila kita tidak mengikuti kaidah-kaidah itu atau peraturan-peraturan itu, maka tentunya bisa jadi apa yang kita lakukan itu adalah sia-sia atau bahkan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti dalam halnya ibadah. Dalam hal ibadah, maka tentunya harus disertai dengan dasar-dasar atau dalil-dalil kenapa kita melakukan suatu ibadah. Jangan sampai kita melakukan ibadah tapi tanpa ada dasar dari pelaksanaan ibadah itu sendiri. Begitupun juga dengan akidah dan muamalah. Apabila kita bisa menerapkan kaidah-kaidah terkait bagaimana berhubungan, bersosialisasi, berinteraksi dengan sama manusia, maka jika kita bisa memahami dan melaksanakan dengan baik, insya Allah kita akan hidup secara damai, aman, dan tentram. Selanjutnya, dalam hal syariat ini telah difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 89, Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyral lil muslimin. Dan kami telah menurunkan kepada Muhammad Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang muslimin. Dari ayat ini sangat jelas bahwasanya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan ini, baik terkait dengan kehidupan mereka yang berhubungan dengan agama mereka, dengan dunia mereka maupun akhirat mereka. Jika mereka berpegang teguh pada Al-Quran, insya Allah mereka pastikan kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai mukjizat. Pada waktu pemikiran manusia masih sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci yang sederhana pula. Dengan demikian, manusia dapat mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut. Namun, setelah pemikiran manusia berkembang lebih maju, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat utama Nabi Muhammad SAW yang berlangsung hingga akhir masa. Hari ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim,
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Shadaqallahul Azim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwasanya kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membenarkan isi kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun yang dibenarkan ialah yang masih asli, belum dicampuri perkataan manusia ataupun diubah oleh manusia. Al-Quran membenarkan isi-isi kitab sebelumnya karena inti ajaran dalam kitab-kitab tersebut sama dengan inti ajaran dalam Al-Quran, yaitu menauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu sebagai menjadi batu ujian. Maksudnya yaitu Al-Quran menjadi parameter atau tolak ukur dari keaslian dari kitab-kitab sebelumnya. Apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah benar. Dalam artian kitab tersebut masih asli, belum tercampur oleh campur tangan manusia ataupun diubah oleh manusia. Sebaliknya, apabila yang tersebut di dalam kitab tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran, maka dapat dipastikan bahwasannya kitab tersebut sudah tidak asli lagi. Selanjutnya tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik dari segi tulisan maupun isi kandungannya. Keaslian Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul Azim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu terjaga kemurniannya, baik dari sejak awal diturunkan hingga nanti hari kiamat. Hal ini dapat kita ketahui juga dari semakin banyaknya para hafidz Quran yang ada di dunia ini. Mereka juga ikut memelihara keaslian Al-Quran. Ketika ada seorang yang berusaha untuk memasukkannya, maka akan dengan cepat terdeteksi oleh umat Islam. Selanjutnya dari sisi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lebih lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Meskipun Al-Quran diturunkan berpuluh abad tahun yang lalu, akan tetapi isi kandungan Al-Quran tetap dan masih relevan dengan kehidupan saat ini. Bahkan banyak permasalahan-permasalahan yang di dunia modern saat ini muncul dan jawabannya ada di dalam Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwasannya isi kandungan Al-Quran lengkap dan menjawab seluruh problematika kehidupan manusia. Selanjutnya dari segi susunan bahasa Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Bangsa Arab adalah bangsa yang terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Mereka sering mengadakan lomba di pasar ukas,
Meskipun demikian, tidak satupun penyair yang mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Setiap kali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah, mereka pasti mengalami kegagalan. Bahkan ketika mereka selesai berdialog dengan Rasulullah, mereka merasa kagum akan keindahan dari bahasa yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya yakni tentang segi misi yang diemban dalam Al-Quran. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu, sedangkan Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Temporer maksudnya adalah bahwasanya kitab suci tersebut hanya berlaku pada masa tertentu. Artinya tidak bisa berlaku untuk masa setelahnya, hanya masa-masa tertentu saja. Sedangkan kalau Al-Quran bersifat abadi dan universal, artinya sejak mulai dari Al-Quran diturunkan ke dunia ini sampai nanti hari kiamat, maka Al-Quran adalah tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Selanjutnya tentang hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Mereka juga disebut dengan masyarakat jahiliyah karena mereka tidak dapat memilih petunjuk dengan benar. Mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar. Sebagian mereka yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka yang semula menyembah berhala kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mau mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian, dapat kita petik hikmah bahwasanya Al-Quran diturunkan adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka insya Allah dia akan bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Mungkin demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.